Selamat siang Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang kami hormati. Pada siang hari yang sangat indah ini, saya akan cerita sedikit tentang masalah perizinan PIRT dan BPOM. Banyak ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin sudah melakukan penjualan, tapi belum mengenal bagaimanakah prosedur perizinan itu yang semestinya. Perkenalkanlah saya, nama Gunawan. Saya bekerja sebagai salah satu fasilitator di Universitas Ciputra Surabaya. Selama ini banyak mahasiswa juga yang bergerak di food and beverage dan mereka sudah melangkah pada tahap perizinan minimal PIRT. Mungkin ibu dan bapak kepingin tahu apa saja sih yang perlu dibuatkan izinnya. Kita lihat di luar begitu banyak kemasan yang menarik seperti minuman, ada juga makanan-makanan yang sering jadi makanan kecil yang disukai anak-anak sekolah, ataupun juga kemasan-kemasan yang menarik seperti susu dengan segala derivat-derivatnya. Tapi yang paling mudah saat ini adalah penjual yang paling menarik adalah macam-macam kue. Nah, ini kebetulan ada contoh banyak penjualan kue di pagi hari, orang-orang yang berangkat sekolah, berangkat bekerja. Tidak semuanya dilandaskan dengan pengetahuan bagaimanakah proses membuat kue yang sehat ataupun izin apa yang mereka perlukan. Nah, pada siang hari ini saya akan menjelaskan sedikit begitu banyak ragam kue yang disajikan seringkali tidak memenuhi syarat-syarat tentang kesehatan. Nah, kita punya beberapa instansi yang akan selalu memantau. Tapi dengan dasar kita harus mengajukan apakah makanan kami ini memang layak untuk dikonsumsi. Kita lihat di beberapa surat kabar, juga di media-media yang lain, banyak korban keracunan, sampai muntah-muntah dan perlu opname, karena mereka tidak mempergunakan fasilitas yang semestinya. Sebagai contoh, mereka tidak mempergunakan air dari yang semestinya, misalnya air dari PDAM, tapi mereka memakai air sumur. Kemudian alat-alat mereka yang kurang disterilkan. Belum lagi lokasi, mungkin pencahayaan matahari yang kurang baik, ataupun juga ventilasi udara yang kurang baik. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, pada siang hari ini saya akan cerita sedikit pengurusan yang paling sederhana, yang paling awal yang diperlukan adalah namanya PIRT. Jadi seluruh pengusaha makanan dan minuman di Indonesia memerlukan suatu izin yang disebutkan PIRT. Nah, untuk perizinan awal ini ada satu unit yang dapat mengurus atau yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan maupun BPOM. Disebut sebagai GAPMI, singkatan dari Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia Jawa Timur. Izin ini berlaku selamanya dan berskala nasional. Sudah jelas ya, jadi GAPMI ini mewakili seluruh dinas kesehatan yang ada di Indonesia dan BPOM. Dengan diterbitkannya izin dari GAPMI, maka semua makanan dan minuman yang ibu buat dengan proses ini dapat izin dan dapat dijual di tempat-tempat yang ada di seluruh Indonesia. Adapun makanan yang dapat dilakukan dengan izin PIRT adalah makanan yang bertahan sampai 1 minggu. Kalau sampai 1 bulan atau ada sedikit bahan pengawet, ada mengandung beras dan susu, nah itulah yang dikatakan izin BPOM. Jadi BPOM hanya ada di Jakarta, di Balai Pengobatan dan Pengawasan Obat dan Makanan, di bawahnya naungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Yang jelas untuk GAPMI, ibu dapat mendaftar di alamat yang jelas Jalan Wisma Permai Tengah 1 AA 29. Biayanya cukup 250.000. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, kalau ibu sudah mendaftarkan produknya ibu dan bapak pada GAPMI, otomatis ibu dan bapak akan diminta untuk mengikuti penyuluhan. Dari seluruh instansi akan memberikan penyuluhan selama setengah hari. Baik dari Dinas Kesehatan Kota Madia, baik dari BPOM Jawa Timur, dari farmasi, dan instansi-instansi terkait. Ibu akan mendapatkan penjelasan seluruhnya, prosedur pembuatan, pemasaran, perizinan, sampai pada hal yang ibu ingin tahu lebih banyak lagi. Di dalam pembekalan pada hari penyuluhan, ibu akan mendapatkan suatu buku, yaitu materi penyuluhan perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga.
Jadi ibu dengan membayar pengurusan izin pada PIRT tersebut, GAPMI, ibu akan mendapatkan suatu buku panduan barang apa yang boleh dan barang apa yang tidak boleh dipergunakan untuk makanan dan minuman ibu dan bapak lakukan. Dari buku ini jelas semuanya tertera di sini sampai pada seluruh peraturan Menteri Kesehatan, perundang-undangan, jenis makanan, konsentrasinya. Ibu tidak usah bingung karena pada hari penyuluhan itu ibu akan mendapatkan suatu yang sangat indah, yang baik, yaitu prosedur pembuatan sampai pada tahap perizinan. Bahkan pada siang hari itu ada satu tes yang sederhana. Ibu harus bisa menetapkan merek dagang yang ibu akan terapkan. Ibu lihat begitu banyak makanan dan produk-produk yang sudah jadi kemasan yang indah, yang baik, sampai bisa dijual ke luar negeri. Itulah gunanya BPOM. Kita lihat salah satu produk mahasiswa-mahasiswa saat ini yang tidak kalah menggiurkan, yaitu makanan dari teri. Mereka pakai untuk makanan sehari-hari di kampus, di tempat kos mereka. Dan ini sudah pemasarannya sampai di luar Jawa. Menarik bukan? Nah, kita kembali pada masalah perizinan. PIRT ini berlaku seumur hidup. Dan sekali lagi bersifat nasional seluruh Indonesia. Ibu dengan mengikuti penyuluhan dari GAPMI, itu akan diterbitkan sertifikat penyuluhan GAPMI. Sekali lagi, begitu ibu ikut penyuluhan dalam waktu setengah hari itu, ibu akan mendapatkan suatu sertifikat dari GAPMI, di mana ibu telah mengikuti penyuluhan dan telah lulus di dalam tes. Setelah itu, ibu memberikan fotokopi sertifikat penyuluhan dari GAPMI ke Dinas Kesehatan di tempat ibu yang terdekat. Setelah itu ibu daftarkan untuk pengurusan izin PIRT dari Dinas Kesehatan. Sekali lagi, yang menerbitkan izin dari PIRT adalah instansi Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota Madya setempat. Sederhana, ibu dibebaskan dari biaya, tapi mereka akan melakukan supervisi ke tempat pembuatannya ibu dan bapak. Setelah ibu menyerahkan cukup fotokopi daripada materinya penyuluhan, sertifikat, maka dari Dinas Kesehatan akan melakukan supervisi ke tempatnya ibu membuat proses kue, makanan, dan minuman. Nah, setelah mereka melakukan supervisi, mereka memberikan masukan yang kurang tepat menurut standar Dinas Kesehatan dan Balai Pengobatan. Tetapi kalau itu sudah memenuhi syarat, maka tidak waktu terlalu lama mereka akan menerbitkan izin PIRT untuk ibu dan bapak. Semua jenis makanan dan minuman yang ibu buat dengan skala home industry sangat diharapkan dan dihimbau masyarakat Surabaya dan Indonesia untuk mengurus izin PIRT. Ibu akan mendapat suatu legalitas dan bahkan mudah untuk menjual di tempat-tempat yang besar seperti toko-toko supermarket, di food court, dimanapun juga mereka pasti akan menanyakan apakah ibu dan bapak sudah punya izin PIRT. Sedangkan sekali lagi saya tekankan untuk makanan yang berskala lebih dari 1 bulan yang akan dijual ke luar negeri, maka diperlukan izin BPOM, Balai Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman yang ada di Jakarta. Rekomendasi akan diterbitkan oleh BPOM di tempat ibu pengurusan. Kalau ibu berdomisili di Surabaya, BPOM akan menerbitkan rekomendasi untuk pengurusan izin di Jakarta. Ada satu lagi yang kami ingin jelaskan pada siang hari ini, bahwa yang paling penting juga jangan lupa untuk makanan-makanan tertentu diperlukan lagi satu sertifikasi dari MUI. Ya, ibu lihat di sini contoh-contoh makanan, terkadang mereka juga memerlukan satu PIRT. Yang kedua adalah BPOM, dan yang ketiga kita boleh lihat logo yang hijau adalah dari MUI. Diterbitkan juga dari MUI Jakarta. Ibu dan bapak untuk pengurusannya sederhana saja, dengan izin dari PIRT dan BPOM itu ibu bawa ke MUI untuk mereka melihat kandungannya. Setelah semua kandungannya sesuai, maka mereka akan menerbitkan sertifikasi dari MUI. Cukup sederhana prosedurnya, tapi memang diperlukan kesabaran ibu untuk mengikuti prosedurnya. Siapkanlah contoh makanan dan minuman yang ibu buat, buatlah juga labelnya menarik, dan jangan lupa mencantumkan alamat tempat ibu membuat.
sehingga di dalam repeat order yang akan datang mereka sudah tahu tempat pembuatannya. Ibu dan Bapak, pada siang hari ini kita lihat begitu banyak makanan yang saya bawa yang juga tidak kalah menariknya. Ini adalah makanan, maaf saya contoh tidak pamer pada mereknya, tapi ini bahan dasarnya susu kambing. Nah, susu kambing ini orang seringkali keluhkan baunya kurang sedap. Nah, ini suatu kemasan yang menarik, mereka sudah bikin dalam bentuk permen. Antara lainnya ini sudah jadi indikasi makanan sehat, healthy food. Nah, makanan kambing ini sementara masih dibuat di luar negeri, tapi Indonesia dalam waktu dekat pasti sudah siap. Kita sudah lihat begitu banyak kemasan susu kambing yang tidak terlalu mahal, sangat bermanfaat untuk orang yang mengalami kesulitan napas atau asma, juga penyakit-penyakit yang lain. Jadi susu kambing yang kita lihat begitu banyak dikembangbiakkan, diternakan, tetapi sayang kita belum memikirkan kemasan yang menarik. Nah, kalau kita lihat dari semuanya, mari kita berpikir bagaimanakah menyajikan makanan dan minuman itu supaya lebih menarik. Saya akan memberikan satu alat, maaf, ini alat yang juga saya beli, tapi yang menarik adalah ini semacam sulapan tentunya Ibu dan Bapak. Gelasnya gelas biasa. Semua orang akan berjualan makanan dan minuman. Tapi bagaimana caranya menarik supaya makanan dan minuman kita bisa diserap oleh konsumen di luar? Ya, kita lihat bahwa gelas yang biasa ini dengan air yang biasa, maaf tidak promosi, kita masukkan. Dan Ibu bisa melihat dan Bapak ada yang menarik, keluarlah warna-warni, dan air itu tetap layak diminum. Nah, yang jadi keindahannya adalah dengan produk yang sederhana, diberikan kemasan yang menarik, konsumen pengen tahu, dan akhirnya menjadi pelanggan Ibu dan Bapak. Selamat mencoba, semoga tetap sukses dan semangat dalam berusaha. Salam entrepreneur.